Nama Imam Muslimin, atau Yai Mim, mungkin asing bagi banyak orang, tapi di lingkungan akademis Malang, ia cukup dikenal sebagai mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. Selama bertahun-tahun, ia mengabdikan dirinya untuk mendidik generasi muda, membimbing mereka dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia miliki. Banyak muridnya yang kini telah sukses dan mengingatnya dengan penuh rasa hormat. Di Jalan Joyogran, ia dikenal sebagai sosok yang ramah, menikmati masa pensiun di rumahnya. Setiap pagi, ia terlihat berjalan-jalan di sekitar lingkungan, menyapa tetangga dengan senyum hangat. Kehadirannya selalu membawa ketenangan dan rasa aman bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika sebuah tuduhan dari tetangganya, Sahara, menyeretnya ke pusaran kontroversi. Sahara, yang dulunya adalah teman baik Yai Mim, tiba-tiba menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Tuduhan ini membuat gempar seluruh lingkungan. Perselisihan kecil berkembang menjadi badai fitnah yang mengancam reputasi dan ketenangannya. Keluarga Yai Mim pun ikut merasakan dampaknya. Mereka menjadi cemas dan khawatir akan masa depan. Lingkungan yang tadinya damai berubah menjadi penuh ketegangan dan kecurigaan. Kisah ini bukan hanya tentang Yai Mim, tapi juga tentang rapuhnya hubungan sosial di era digital, di mana tuduhan bisa menyebar lebih cepat dari api. Media sosial dan teknologi modern membuat gosip dan fitnah menyebar dengan sangat cepat, seringkali tanpa verifikasi yang memadai. Konflik personal ini meluas, melibatkan warga, aparat kelurahan, hingga penegak hukum. Pertemuan demi pertemuan diadakan untuk mencari solusi, namun ketegangan terus meningkat. Aparat kelurahan dan polisi berusaha menengahi, tetapi situasi semakin rumit. Mari kita telusuri kronologi peristiwa yang mengubah segalanya bagi Yai Mim. Dari awal yang tenang hingga puncak konflik, kita akan melihat bagaimana satu tuduhan bisa mengubah hidup seseorang dan komunitasnya. Ini adalah kisah tentang ketahanan, keadilan, dan pentingnya menjaga hubungan baik di tengah masyarakat. Pada pertengahan tahun 2023, istri Yai Mim berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Kepergian sang istri menjadi momen yang penuh haru, sekaligus meninggalkan Yai Mim sendirian di rumah mereka yang biasanya ramai. Setiap sudut rumah kini terasa lebih sunyi, dan rutinitas harian pun berubah. Yai Mim harus menyesuaikan diri dengan kesendirian yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun pernikahan mereka. Untuk mengisi waktu, ia mulai mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan bersama istrinya. Menyapu lantai, mencuci piring, dan merapikan rumah menjadi rutinitas barunya. Meski awalnya terasa canggung, perlahan ia mulai terbiasa, meski tetap merindukan kehadiran istrinya di setiap aktivitas sederhana. Namun, di balik kesibukan itu, rasa sepi perlahan menyusup. Ia tak pernah menyangka bahwa kesendiriannya akan menjadi awal dari sebuah episode kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah yang biasanya menjadi tempat berlindung, kini terasa asing dan penuh kecemasan. Suatu siang yang tampak biasa, Sepim, anak kecil tetangganya yang bernama Sahara, datang bermain ke rumah Yai Mim. Sepim memang sering mampir, karena rumah Yai Mim terasa nyaman baginya. Yai Mim menyambutnya dengan ramah, seperti biasa. Tak lama kemudian, Sahara, ibunda Sepim, menyusul ke rumah Yai Mim. Ia masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu dari dalam, dengan alasan agar anaknya tidak keluar dan bermain di jalan. Tindakan ini tampak wajar di mata Yai Mim, karena Sahara memang dikenal sangat protektif terhadap anaknya. Yai Mim sama sekali tidak menaruh curiga. Ia mengira Sahara hanya ingin memastikan anaknya tetap aman di dalam rumah. Hubungan mereka sebagai tetangga selama ini berjalan baik, penuh kepercayaan dan saling membantu. Setelah itu, Yai Mim naik ke lantai 3 untuk mencuci pakaian, mengenakan celana pendek seperti kebiasaannya di rumah. Ia merasa nyaman dan tidak pernah berpikir akan terjadi sesuatu yang luar biasa di hari itu. Ia benar-benar tidak tahu bahwa di lantai 3 nanti, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Suasana rumah yang tadinya tenang, perlahan berubah menjadi tegang tanpa ia sadari. Peristiwa itu ternyata direkam secara diam-diam, dan rekaman tersebut kelak akan menjadi dasar tuduhan serius yang mengubah hidup Yai Mim selamanya. Tanpa ia duga, hari itu menjadi titik balik yang membawa banyak kesedihan dan cobaan berat dalam hidupnya. Di lantai 3, Yai Mim sibuk mencuci pakaian, tenggelam dalam rutinitas harian yang menenangkan. Ia menikmati momen-momen sederhana itu, merasa damai di tengah hiruk-pikuk kehidupan apartemen.
Tak ada firasat buruk, hanya suara air dan gesekan kain yang menemaninya. Namun, tanpa ia sadari, langkah kaki Sahara perlahan menaiki tangga, mendekat ke arahnya. Sahara, yang biasanya jarang ke lantai 3, tampak tergesa-gesa, seolah membawa beban pikiran yang berat. Kehadiran Sahara di area privat itu membuat Yaimim terkejut dan heran. Ia menoleh, mencoba membaca ekspresi Sahara yang tampak tegang dan penuh curiga. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi canggung, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tanpa peringatan, Sahara menatap Yaimim dengan sorot mata tajam, lalu tiba-tiba berteriak keras, "Cabul, cabul!" sambil menunjuk Yaimim dengan penuh emosi. Suaranya memecah keheningan, membuat jantung Yaimim berdegup kencang. Teriakan itu menggema di sepanjang koridor lantai 3, seolah ingin memastikan semua penghuni mendengarnya. Beberapa tetangga yang sedang beraktivitas pun terhenti, menoleh dengan wajah terkejut dan penasaran. Yaimim terperangah, tubuhnya membeku. Ia benar-benar tak paham mengapa dirinya dituduh cabul hanya karena mengenakan celana pendek di rumah sendiri. Baginya, itu adalah hal biasa, sesuatu yang wajar dilakukan di ruang pribadi. Kepanikan melanda, membuat napasnya terasa sesak. Ia merasa terjebak dalam situasi yang absurd dan tak masuk akal, seolah-olah semua mata kini tertuju padanya, menunggu penjelasan yang tak pernah ia siapkan. Dalam kebingungan, Yaimim mencoba memahami alasan di balik tuduhan itu. Mungkin pikirnya, Sahara menganggap celana pendek sebagai tindakan tak pantas, atau ada aturan tak tertulis yang selama ini luput dari perhatiannya. Namun, semakin ia merenung, tuduhan itu terasa sangat tidak adil. Ia merasa dipermalukan di depan tetangga, tanpa kesempatan membela diri. Detik itu, Yaimim sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman kecil. Ada sesuatu yang lebih besar, mungkin dendam lama atau prasangka yang selama ini tersembunyi. Tuduhan itu akan mengubah segalanya, hubungan dengan tetangga, rasa aman di rumah sendiri, bahkan cara ia memandang dirinya. Yaimim hanya bisa menatap kosong, bertanya-tanya bagaimana ia akan menghadapi hari-hari berikutnya. Teriakan Sahara menjadi percikan api yang menyulut kebakaran besar. Dalam kepanikan, Yaimim menjauh, tapi sadar Sahara merekam kejadian itu dengan ponselnya. Rekaman itu menjadi alat untuk membangun narasi, bukan sekadar ucapan. Sahara menyebarkan video dan ceritanya ke tetangga, lalu ke media sosial. Tuduhan yang awalnya privat kini jadi konsumsi publik. Fitnah pun menyebar. Nama baik Yaimim yang dibangun puluhan tahun kini di ujung tanduk. Bagi Yaimim, mengenakan celana pendek di rumah bukan tindakan asusila. Namun, narasi Sahara membentuk persepsi berbeda di masyarakat. Dua versi cerita kini beradu di ruang publik. Masyarakat pun terbelah, diminta memilih siapa yang dipercaya. Konflik memuncak saat video pertengkaran mereka viral di media sosial. Sebelumnya, sudah ada ketegangan soal parkir mobil, tapi video tuduhan cabul yang benar-benar meledak. Klip Yaimim tampak emosional, bahkan berguling di tanah, jadi bahan perbincangan netizen. Potongan video tanpa konteks membuat Yaimim jadi bulan-bulanan publik. Reputasinya sebagai mantan dosen hilang, digantikan citra negatif. Ia merasa difitnah dan frustrasi, tapi penjelasannya tenggelam di tengah penghakiman massa. Banyak orang hanya percaya pada apa yang terlihat di video. Dampaknya nyata, tetangga mulai menjaga jarak, rumah terasa seperti penjara. Setiap keluar rumah, Yaimim merasa diawasi. Video telah melumpuhkan kehidupan sosialnya. Dampak viralnya kasus ini merembet ke dunia nyata. Sebuah surat ditandatangani 25 kepala keluarga menuntut Yaimim meninggalkan lingkungan. Surat itu jadi pukulan telak, seolah membenarkan tuduhan tanpa klarifikasi. Ketua RT menyebut surat itu hanya aspirasi warga, bukan pengusiran resmi. Namun niat baik itu tetap terasa seperti penolakan. Lurah Merjosari menegur pengurus RT karena surat dibuat tanpa mediasi. Warga terpengaruh informasi sepihak, mengambil sikap tanpa mendengar penjelasan Yaimim. Sanksi sosial ini lebih kejam dari hukum, karena bekerja lewat opini dan sentimen. Yaimim tak tinggal diam. Ia melaporkan Sahara ke polisi atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Sahara membalas dengan laporan dugaan perbuatan cabul. Kini, dua laporan saling berhadapan di kepolisian. Polisi harus memilah fakta dan fiksi, menentukan siapa korban sebenarnya. Praktisi hukum menilai surat penolakan warga hanyalah sanksi sosial, bukan pidana. Akar masalah tetap pada tuduhan awal yang harus dibuktikan. Proses hukum jadi kunci mengungkap kebenaran.
Konflik pun resmi memasuki babak pertarungan di ranah hukum. Melihat konflik makin panas, kelurahan dan kecamatan mencoba memediasi. Forum mediasi dijadwalkan, harapannya Yaimim dan Sahara bisa berdamai. Semua pihak diundang, termasuk warga dan pengurus RT RW, namun mediasi batal karena Yaimim berhalangan hadir. Kegagalan ini mengecewakan banyak pihak yang berharap damai. Kelurahan berjanji akan menjadwalkan ulang mediasi. Upaya damai tetap diusahakan, meski kepercayaan sudah retak. Mediasi yang tertunda jadi secercah harapan di tengah konflik. Kisah Yaimim dan Sahara memberi banyak pelajaran. Pentingnya klarifikasi sebelum menghakimi, apalagi di era informasi yang cepat. Tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan reputasi seseorang. Mediasi sering jadi solusi terbaik dalam konflik antar tetangga. Media sosial bisa jadi senjata yang sangat menyakitkan jika disalahgunakan. Bijaklah sebelum membagikan konten, pikirkan dampaknya. Jaga hubungan baik dengan tetangga, karena mereka adalah saudara terdekat. Semoga kasus ini jadi pelajaran agar kita lebih bijak, adil, dan peduli pada sama.